Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezeki dengan NIM 2024122901. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMPN 1 Daha Utara dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah profesi keguruan. Simak videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezeki dengan NIM 2024122901 dari Fakultas Kiai Darul Ulum Kandangan. Ingin mewawancarai Bapak dengan tujuan untuk menuntaskan tugas profesi keguruan. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama Bapak Muhammad Jamaludin Widya. Riwayat pendidikan Bapak? Saya menempuh pendidikan sarjana S1 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PEJOK). Selain itu, saya juga mengikuti berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan kebugaran jasmani dan pembelajaran olahraga dan pengembangan kompetensi guru. Jadi apa yang memotivasi Bapak untuk memilih profesi sebagai guru? Motivasi saya menjadi guru olahraga adalah keinginan untuk membantu peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara jasmani, kuat secara mental, serta memiliki sportivitas dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai atau prinsip apa yang Bapak pegang dalam menjalani profesi sebagai guru pijak ini? Saya berpegang pada prinsip disiplin, sportivitas, kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan baik di dalam maupun di luar lapangan. Jadi bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajaran sebelum masuk kelas? Pertama-tama saya mempersiapkan pembelajaran dengan menyusun RPP, terus itu modul ajar PEJOK, menyiapkan alat olahraga, memastikan keamanan dan kondisi lapangan, serta menyesuaikan materi yang dengan kondusif dan fisik dan usia siswa. Metode pembelajaran apa yang sering kali Bapak gunakan dan kenapa? Metode yang paling sering saya gunakan dalam demonstrasi praktek langsung dan permainan, karena pembelajaran PEJOK akan lebih efektif jika siswa terlibat aktif secara fisik. Jadi bagaimana Bapak menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa yang beragam? Saya menyesuaikan intensitas latihan, memberikan contoh gerakan terhadap serta membagi kelompok berdasarkan kemampuan agar semua siswa dapat menjadi pembelajaran dengan aman dan nyaman. Media atau alat apa yang biasanya Bapak gunakan dalam mengajar? Saat ini saya menggunakan alat-alat olahraga seperti bola, matras, cone, fluid, stopwatch, serta video gerakan untuk membantu pemahaman. Jadi bagaimana Bapak menilai terhadap hasil belajar siswa? Penilaian saya lakukan melalui observasi praktek gerak, tes keterampilan, penilaian sikap, sportivitas dan disiplin, serta pengetahuan dasar olahraga.
Bagaimana Bapak memotivasi siswa yang kurang semangat dalam belajar ataupun dalam praktek? Saya memotivasi siswa dengan memberi dorongan positif, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, memberikan pujian atas usaha, serta mengingatkan olahraga dengan kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Apa pendekatan Bapak dalam menangani siswa yang memiliki masalah kedisiplinan? Saya menggunakan pendekatan persuasif dan pembinaan, memberi teguran secara edukatif, serta menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab melalui aktivitas olahraga. Apa bentuk pengembangan diri yang Bapak lakukan sebagai guru? Saya aktif mengikuti pelatihan pejok, seminar, olahraga pelatihan, kebugaran, serta memperbaharui pengetahuan tentang metode pembelajaran. Menurut Bapak, apa kunci utama menjadi guru profesional di era sekarang? Kunci utama adalah kompetensi adaptasi terhadap pengembangan zaman, kreativitas, serta komitmen dalam mendidik siswa secara menyeluruh. Bagaimana Bapak menciptakan suasana belajar yang positif dan menyenangkan? Saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui permainan edukatif, variasi, efektif, aktivitas fisik, dan interaksi yang positif antara guru dan siswa. Bagaimana Bapak memahami dan menerapkan kode etik guru dalam keseharian? Saya menerapkan kode etik guru dengan bersikap adil, profesional, menjaga tutur kata, serta menjadi teladan dalam perilaku dan sikap kehidupan sehat. Dalam kompetensi pedagogik, bagaimana Bapak memastikan siswa benar-benar memahami materi? Saya memastikan pemahaman siswa dengan mengamati praktek langsung, memberi umpan balik, serta melakukan pengelolaan gerakan jika diperlukan. Dalam kompetensi kepribadian, bagaimana Bapak menjaga sikap dan keteladanan di hadapan siswa? Saya menjaga sikap dengan berperilaku disiplin, sportif, sabar, dan konsisten sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa saya. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dunia pendidikan di era global saat ini? Tantangan terbesar adalah menyeimbangkan perkembangan teknologi dengan pembentukan karakter, kesehatan fisik, dan mental siswa. Bagaimana Bapak menghadapi kemajuan teknologi yang masuk ke dunia pendidikan? Saya memanfaatkan teknologi sebagai media pendukung seperti video pembelajaran dan aplikasi kebugaran tanpa menghilangkan asesmen aktivitas fisik. Apa strategi Bapak agar siswa siap bersaing di era global dan digital? Saya menanamkan disiplin, kerjasama tim, sportivitas, dan gaya hidup serta yang merupakan bekal penting di era global. Pengalaman mengajar apa yang paling berkesan bagi Bapak? Pengalaman yang paling berkesan adalah saat melihat siswa yang awalnya kurang percaya diri, kemudian mampu berkembang dan berprestasi dalam bidang olahraga.
apa satu hal yang ingin Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran ke depannya? Saya ingin meningkatkan variasi metode pembelajaran dan pemanfaatan media digital agar pembelajaran berjas semakin menarik dan efektif. Terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Saya berharap pendidikan di Indonesia ini mampu menghasilkan generasi cerdas, berkarakter, sehat jasmani dan rohani, serta berdaya saing global. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dalam wawancara ini. Jadi saya simpulkan, guru pijok itu berperan membentuk siswa yang sehat, disiplin dan berkarakter melalui pembelajaran aktif, persiapan yang matang serta pemanfaatan teknologi. Dengan berpegang pada sportivitas dan keteladanan, diharapkan siswa siap menghadapi tantangan global. Terima kasih.